Hai, sebelumnya perkenalkan nama saya Ati Nur Halimah dengan NIM 2061511 dari Tadris Bahasa Indonesia UIN Raden Mas Said Surakarta. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke teman-teman, sebelum pelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama dulu ya. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Oke, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, berarti hari ini hadir semua ya. Hari ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Oke teman-teman, di sini siapa yang bisa membedakan atau menjelaskan pengertian fiksi dan non-fiksi? Oke Reza, apa pengertian dari fiksi dan non-fiksi? Bisa dijelaskan? Oke. Fiksi adalah sebuah prosa negatif yang sifatnya imajinasi atau karangan non-ilmiah dari penulis dan bukan berdasarkan fakta. Dan non-fiksi merupakan suatu tulisan yang sifatnya fakta atau kenyataan dan mengundang kebenaran di dalamnya. Oke teman-teman, apakah di sini ada yang bisa menyebutkan contoh-contoh dari non-fiksi atau fiksi? Oke, Dina silahkan. Benar, contoh dari non-fiksi atau fiksi. Contoh non-fiksi yaitu laporan, argumentasi, eksposisi, dan lain sebagainya. Dan contoh fiksi seperti novel, dongeng, cerita pendek, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Ciri-ciri buku fiksi terdapat 6. Yang pertama, fiksi sifatnya rekaan atau imajinasi dari pengarang. 2. Dalam fiksi terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Yang ketiga, umumnya fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan sebenarnya. Yang keempat, karya fiksi tidak memiliki sistematika yang baku. Yang kelima, umumnya karya fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca, bukan logika. Dan yang keenam, dalam karya fiksi terdapat pesan moral atau amanat tertentu. Oke, selanjutnya yaitu ciri-ciri non-fiksi. Ciri-ciri non-fiksi terdapat 4. Yang pertama, sifat kata yang digunakan denotatif atau bermakna sebenarnya. Yang kedua, informasi yang disampaikan oleh penulis disajikan secara lengkap, to the point dan tegas. Dan yang ketiga, berdasarkan fakta atau faktual.
sesuai dengan data yang diperoleh. Dan yang keempat atau yang terakhir, tulisan berbentuk tulisan ilmiah, populer. Tulisan tidak melulu menggunakan bahasa yang kaku, melainkan maksud dari tulisan dapat dipelajari secara mandiri, namun tetap mempertahankan keilmuannya. Bahasa yang dipakai sesuai dengan masyarakat yang diambil berdasarkan kajian, daftar pustaka, dan sumber referensi yang diacu. Oke, setelah kita belajar mengenai ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi, selanjutnya kita akan belajar mengenai unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Yaitu, unsur-unsur buku fiksi terdapat 7. Yang pertama, tema. Kedua, alur. Ketiga, tokoh. Keempat, gaya bahasa. Kelima, latar. Keenam, amanat. Dan ketujuh, penyajian alur. Dan selanjutnya yaitu unsur-unsur buku non-fiksi. Unsur-unsur buku non-fiksi terdiri dari 7. 1. Cover buku. 2. Perincian subbab buku. Ketiga, judul subbab. Keempat, isi buku. Kelima, cara menyajikan isi buku. Keenam, bahasa yang digunakan. Dan yang ketujuh, sistematika penulisan. Oke, sampai di sini ada yang kurang jelas? Jelas semuanya ya? Sebelum pembelajaran kali ini Ibu tutup, marilah kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.